Indonesia memang bukan negara kaya atau tech maker seperti Amerika, Jerman, atau Jepang. Tapi soal militer, Indonesia juga sangat diperhitungkan di mata dunia. Bolehlah negara-negara maju punya pasukan yang melegenda itu. Namun, jauh di balik hingar-bingar kegagahan Navy Shield dan kawan-kawan, Indonesia perlahan menyusul mereka dengan menciptakan banyak pasukan elit yang secara kualifikasi dan kemampuan tidak kalah gila. Indonesia tercatat punya beberapa satuan elit mematikan yang kiprahnya sudah diakui. Bahkan sampai ada pula salah satu pasukan elit ini diminta menjadi guru bagi militer negara lain. Jadi, inilah 5 pasukan elit Indonesia yang ditakuti dunia. Sebelum memulai daftarnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini serta like dan share video ini ya guys. Gultor. Informasi detail tentang Gultor atau Satuan Penanggulangan Teror ini sangat dirahasiakan. Kita tidak akan tahu pasti siapa-siapa saja anggotanya, senjata apa yang mereka gunakan, ataupun misi apa yang sedang mereka lakukan. Meskipun begitu, bisa diketahui secara pasti jika Gultor terdiri dari orang-orang pilihan. Gultor sendiri merupakan sebuah satuan atau grup yang ada dalam tubuh Kopassus. Pasukan ini dibentuk sejak tahun 1982 dengan tujuan awal sebagai respon akan maraknya pembajakan pesawat di era 80-an. Pasukan ini sendiri pertama kali dibentuk oleh 2 orang perwira TNI AD yang secara khusus belajar kepada GSG 9 atau pasukan elit Jerman. Gultor sendiri sampai sekarang diakui sebagai salah satu pasukan elit paling progresif di dunia. Yuntai VIP. Batalion Intai Amfibi atau Yuntai VIP ini adalah pasukan khusus yang dibentuk dalam badan Korps Marinir. Tentu saja anggotanya adalah orang-orang pilihan yang sudah melewati banyak tes yang sangat tidak mudah untuk dilewati. Pasukan khusus ini punya tugas-tugas yang berhubungan dengan aspek kelautan. Mulai dari melakukan operasi selam tempur, infiltrasi dan demolisi bawah air, sabotase, sampai pengintaian. Latihan seorang anggota Yuntai VIP juga sangat berat. Pada awal penerimaannya, mereka harus melewati salah satu ujian berat, di mana para siswa Yuntai VIP diikat tangan dan kakinya, untuk kemudian disuruh berenang sejauh 3 km. Ini hanyalah sepenggal dari banyaknya latihan gila para anggota Yuntai VIP. Bahkan dalam latihan khusus, kondisinya disamakan seperti asli, di mana nyawa jadi taruhan. Detasemen Jala Mangkara. Yuntai VIP adalah kesatuan spesial di Korps Marinir. Kemudian dari Yuntai VIP ini dikerucutkan lagi anggota terbaiknya dan hasilnya adalah Detasemen Jala Mangkara. Jadi, bisa dibilang anggota Denjaka ini terbaik dari yang terbaik. Untuk menjadi seorang Baret Ungu Denjaka, prosesnya tentu tidak mudah. Harus melewati berbagai latihan dan juga tes gila yang bagi kita sudah tidak rasional lagi. Denjaka memiliki beberapa tugas penting, mulai dari sabotase, anti pembajakan, sampai intelijen. Meskipun dibentuk dari kelautan, Denjaka juga mampu dioperasikan untuk tugas darat maupun udara. Denjaka sendiri pernah melakukan latihan gabungan dengan US Navy. Hebatnya, Korps Kelautan Amerika itu sampai geleng-geleng dengan gilanya latihan yang dilakukan oleh para anggota Denjaka.
Den Bravo. Jika marinir punya Denjaka, TNI AU juga tidak mau kalah dengan membentuk satuan khususnya bernama Den Bravo. Pasukan satu ini terbentuk dari anggota-anggota pasukan khusus yang sudah diseleksi ketat. Den Bravo sendiri bisa dibilang pasukan elit termuda di Indonesia. Meskipun begitu, kemampuan mereka sangat-sangat matang. Den Bravo lebih difokuskan kepada sektor udara, di mana misi utama mereka ketika diturunkan adalah melakukan sabotase instalasi udara musuh sampai intelijen. Den Bravo sendiri juga makin tangguh ketika mereka dipersilahkan untuk menggunakan semua alutsista TNI AU, mulai dari mobil-mobil taktis sampai pesawat-pesawat tempur. Tontaipur. Tontaipur adalah singkatan dari Peleton Intai Tempur yang merupakan pasukan elit yang ada di dalam Kostrad. Sebuah fakta unik tentang Tontaipur adalah jumlah mereka yang diperkirakan tidak banyak. Hal ini bisa mengindikasikan kalau seleksi untuk menjadi anggota ini begitu luar biasa susah. Tontaipur sendiri tidak hanya dituntut untuk jago di darat, tapi juga di laut dan udara, sehingga pasukan ini bisa dibilang spesial dan lengkap. Tak hanya jago tempur di 3 aspek atau bahasa militernya Trimarta, anggota Tontaipur juga diajari bagaimana melakukan aksi-aksi intelijen dan sabotase. Awal mula pembentukan Tontaipur ini adalah atas praksara Letnan Jenderal TNI Ryamizard untuk membentuk pasukan khusus yang jumlahnya kecil, namun kemampuannya luar biasa.